Kementerian Pertanian menyambut baik usulan pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara untuk pengembangan industri hilirisasi produk turunan komoditi jagung. Hal ini disampaikan Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Suwandi dalam kegiatan panen raya jagung di Desa Lawedeski, Sabas, Rabu 17 Juli 2024. Menurut Suwandi, Aceh Tenggara sebagai sentra terbesar produsen jagung di Aceh memiliki potensi hasil yang berlimpah, sehingga penting bagi Aceh Tenggara untuk melaksanakan industri hilirisasi komoditi jagung. Yang nomor satu catatan saya, Aceh Tenggara juara satu produsen terbesar jagung di Aceh. Kalau Aceh nomor 16 se-Indonesia. Potensinya luar biasa, saya lihat petaninya semangat dan kita tunjukkan semangatnya petani, produksinya melimpah. Kita akan ada teknologi, komitmen kami untuk lebih meningkatkan lagi dengan pendampingan dikawal beliau-beliau ini yang luar biasa. Sekretaris Daerah Yusrizal mengatakan pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara telah mencanangkan pengembangan hilirisasi atas komoditi jagung dalam rencana pembangunan jangka panjang tahun 2025 hingga 2045. Hal ini didasari oleh produksi jagung Aceh Tenggara pada tahun 2023 mencapai 167.000 ton yang dihasilkan dari luas panen 24.000 hektar atau dengan tingkat produktivitas rata-rata mencapai 7 ton per hektar. Salah satu bentuk hilirisasi komoditi jagung yang direncanakan berupa pengolahan pakan ternak. Ya, tadi kita juga sudah menyampaikan, kita memang meminta kepada pihak daripada kementerian ataupun yang dikawal oleh Bapak dari Komisi 4 agar dapat bagaimana untuk produksi jagung kita ini ada industri dari hulu ke hilir. Dan kita juga sudah memuat itu di dalam RPJP 2025-2045 kita, bagaimana hasil dari pertanian kita ada pengolahan dari hulu ke hilirnya, sehingga dapat meningkatkan pendapatan daripada petani yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara. Selain persoalan hilirisasi komoditi jagung, anggota Komisi 4 DPR RI asal Aceh Tenggara Salim Fahri menyebutkan dalam kunjungan kerja dan reses ke Kabupaten Aceh Tenggara pada 15 hingga 19 Juli 2024, Kementerian Pertanian bersama Komisi 4 DPR RI juga memfokuskan pada persoalan pupuk bersubsidi. Dalam kunjungan ke Aceh Tenggara di Rut PT Pupuk Indonesia, Kapolres, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Dim 0108 Agara bersama Pemkab Aceh Tenggara menegaskan komitmen bersama menjamin ketersediaan dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi. Memang konsen kita kunjungan hari ini adalah bagaimana susahnya masyarakat dengan harga pupuk bersubsidi yang mahal. Atas kesepakatan antara pemerintah, Komisi 4, dan Pupuk Indonesia, mulai hari ini Pak Sekda sudah tegaskan tidak ada masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara lagi yang membeli pupuk bersubsidi di atas harga head. Apabila ada oknum-oknum, katakan distributor dan kios, yang melakukan menjual harga pupuk di atas harga head, langsung dilaporkan kepada Pak Sekda, Bupati, Pak Kapolres, Pak Dandim, dan Ibu Kajari. Mudah-mudahan dengan adanya kunjungan ini, masyarakat bisa merasa pemerintah ada, memang pemerintah ini membela nasib masyarakat. Dalam kunjungan kerja dan reses Komisi 4 DPR RI bersama Kementerian Pertanian, juga dilakukan penyerahan bantuan bibit jagung dan padi beserta pupuk kepada kelompok tani, sehingga menambah jumlah bantuan yang telah disalurkan kepada petani. Berdasarkan catatan Dinas Pertanian Aceh Tenggara selama tahun 2024, telah direalisasikan bantuan bagi sebanyak 8.000 hektar jagung dan 5.000 hektar tanaman padi. Tim Liputan Diskominfo Aceh Tenggara.